Pemirsa, tren pergerakan masyarakat secara nasional pada mudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 194 juta orang. Sementara cairnya THR dari pemerintah dan sektor swasta diperkirakan mencapai 250 triliun rupiah. THR itu pun dinilai sanggup mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat di hari Lebaran. Lalu seberapa signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Selengkapnya dalam benang merah Fulus THR jadi stimulus ekonomi. Di Indonesia, tunjangan hari raya adalah salah satu hal yang sangat dinantikan oleh para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri. THR ini merupakan pendapatan tambahan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh menjelang perayaan Hari Keagamaan. THR juga menjadi penopang ekonomi para pegawai negeri. Tahun 2025, pemerintah mengeluarkan sekitar 50 triliun rupiah untuk membayar THR kepada ASN. Sementara itu, potensi THR dari sektor swasta mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Uang THR ini akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. THR menjadi salah satu dari 8 kebijakan pemerintah yang diharapkan akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 17 Februari 2025. Pengumuman dilakukan setelah rapat terbatas. Dalam paparan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh jajaran menterinya. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. THR memberikan dampak positif terhadap perekonomian, dilihat dari aspek likuiditas perbankan, pertumbuhan PDB konsumsi rumah tangga, belanja makanan dan transportasi, hingga likuiditas perekonomian dari belanja pemerintah. Namun, bencana banjir, banyaknya pemutusan hubungan kerja, dan efisiensi anggaran, serta prediksi berkurangnya pemudik tahun ini, membuat dampak THR terhadap ekonomi tahun 2025 diprediksi tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi dunia dan nasional saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan dan ketidakpastian. Kondisi perekonomian Indonesia sepanjang awal tahun 2025 bahkan menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan deflasi tahunan pada Februari 2025 mencapai 0,09%, kondisi yang terakhir kali terjadi 25 tahun silam. Sementara itu, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh Rp16.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks harga saham gabungan pun anjlok ke level 6.300 yang merupakan titik terendah sejak tahun 2021. Situasi ini mempersulit banyak perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan mereka. Gelombang PHK pun juga meluas. Menurut data Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, lebih dari 17.000 buruh telah kehilangan pekerjaan sejak awal tahun 2025. Salah satu pukulan terbesar terjadi di sektor manufaktur seiring penutupan pabrik Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah yang memaksa ribuan orang kehilangan pekerjaan. Bagi jutaan pekerja di Indonesia, THR bukan sekedar tambahan penghasilan, tapi juga penopang utama kebutuhan Lebaran. Namun di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak perusahaan merasa kesulitan memenuhi kewajiban ini. Diprediksi, tingkat pelanggaran pembayaran THR di sektor swasta juga masih cukup tinggi. Tidak sedikit perusahaan mengeluhkan arus kas yang ketat sehingga sulit membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu. Bahkan, tidak sedikit yang mencoba mencari celah untuk menghindari atau mengakali kewajiban ini, seperti membayarkan dalam bentuk cicilan atau menggantinya dengan barang. Bagi mereka yang tetap menerima THR, pengelolaan dana yang bijak menjadi kunci agar tidak mengalami masalah keuangan pasca Lebaran. Sebagian besar pakar keuangan menyarankan agar alokasi THR dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan.
Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menunaikan kewajiban zakat dan sedekah. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, alokasi uang THR untuk zakat dan sedekah juga membantu menyeimbangkan keuangan agar tidak hanya berorientasi pada konsumsi. THR juga sebaiknya digunakan untuk membayar utang terlebih dahulu sebelum dipakai untuk keperluan lain. Pengeluaran untuk kebutuhan lebaran seperti makanan, pakaian, dan biaya perjalanan mudik juga sebaiknya direncanakan dengan cermat. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran.